Oke, selanjutnya yaitu bentuk stimulasi pada film Raranusa. Yang pertama yaitu akademik sederhana atau pengenalan ruang, bentuk, warna, dan persiapan hitung. Dalam skala pada film Raranusa, pada episode mengenal Ka'bah, ketika temannya memberikan beberapa makanan khas dari Mekah, dan Rara menanyakan bentuk apa itu, dan teman Rara pun menjelaskan mengenai bentuk tersebut, dan juga Rara menanyakan bentuk miniatur Ka'bah, dan Uma pun menjelaskan mengenai apa itu Ka'bah. Ini apa? Batunya warna-warni. Itu coklat, Ra. Coklat batu. Hah? Coklat? Wih, ada pajangan Ka'bah, Ra. Ka'bah. Kalau sholat ngadepnya ke Ka'bah kan? Iya, Ra. Ka'bah itu kiblat sholat kita. Adanya di Mekah. Besar banget. Wow, Kak Syifa udah pernah lihat Ka'bah? Udah, Ra. Wah, berarti Syifa udah pernah pergi umroh ya? Kalau umroh sih belum. Syifa liatnya di TV. Sama diceritain mama papa kemarin. Kirain. Wah, dapat oleh-oleh miniatur Ka'bah juga ya? Iya, Uma. Bagus banget. Bagus ya. Ka'bah ini adalah arah kiblat umat Islam melakukan sholat 5 waktu. Dan Nabi Ibrahimlah yang meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail. Oh, Yang kedua yaitu pendidikan alam sekitar atau mengenalkan tumbuhan dan hewan. Dalam skenario film Raranusa, episode Cintai Mereka, Kak Nusa memberitahu Rara bahwa Rara tidak boleh mengambil anak burung yang masih sama induknya. lihat deh, Rara dapet apa nih? Anak burung? Astagfirullah. Lucu ya? Dapat dari mana, Ra? Itu Rara mau piara burung aja deh. Dipelihara. Jangan, Ra. Cepet balikin ke sarangnya. Kasian tahu. Emang nggak boleh piaraan burung? Anak burungnya udah Rara balikin. Bagus. Nah, gitu dong, Ra. Kan ada hadisnya. Rasulullah melarang mengurung burung hingga binatang itu mati. Dalam skenario film Raranusa, episode toleransi, Uma mengajarkan mengenai berbagi dan membantu orang lain. Kok Ini juga. diangkutin semua? Apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hah? Larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan, Uma? Bukan, ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana, Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya Uma. Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang diberikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yang kelima yaitu mengenal lingkungan masyarakat. Dalam skenario film Raranusa, episode Tetanggaku Hebat, ketika Rara pulang sekolah dan harus menyeberang, tetangganya membantu Rara untuk menyeberang bersama dan tetangganya pun membantu Uma. Rara membawa belanjaan Uma.
Dan scan lainnya juga tetangganya membantu membersihkan tempat sampah yang dijatuhkan oleh Abdul. Loh? Ini kan yang tadi. Iya. Assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Syifa. Waalaikumsalam Kak Syifa. Waalaikumsalam. Makasih ya udah bantuin Rara nyebrang. Halo Syifa, aku Nusa. Halo Nusa. Ini Abdul. Hai Abdul. Iya perempuan misterius. Maksudnya Syifa. Kayaknya pernah lihat bola itu deh. Iya. Tadi itu nggak sengaja nendangnya kekencengan. Iya, bener. Bolanya nggak sengaja ngenain tong sampah. Nah, pas kita mau bersihin sampahnya, udah keburu kamu beresin. Maaf ya, jangan marah ya Syifa. Waduh. Emangnya aku galak ya? Ayo, Kak Syifa marah tuh. Maaf. Kamu malah ketawa. Iya, nggak apa-apa kok. Oh, udah pada kenal ya? Jadi kalian udah tahu kalau Syifa ini tetangga baru kita. Oh, tetangga baru. Nah, Syifa kan tamu kita, Uma. Kata Pak Ustadz, dalam hadis riwayat Tirmidzi, sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Wah. Nah, yang keenam yaitu bermain bebas untuk mengembangkan fantasi dan memperkaya pengalaman. Dalam scan film Rara Nusa pada episode Marahan nih, teman-teman Rara dan Nusa mengajak bermain Henley Talkie yang mana mereka bermain pura-pura menjadi polisi-polisian. Dalam scan film Rara Nusa pada episode Save Rara, Rara ingin belajar untuk membuat kue. Uma pun membantu Rara untuk membuat kue dan Rara pun membantu untuk mengaduk kue tersebut. Dan ketika sudah selesai, Rara kuenya pamit, nah Rara pun sedih. Uma mengatakan tidak apa-apa dikarenakan Rara juga masih belajar. Keenam, bermain bebas untuk mengembangkan fantasi dan memperkaya pengalaman. Dalam scan film Rara Nusa episode Marahan nih, teman-teman Rara dan Nusa bermain Handy Talkie, yang dimana mereka berpura-pura menjadi polisi-polisian. Dalam scan Rara dan Nusa episode Chef Rara, Rara ingin belajar untuk membantu kue dan Uma membantu Rara untuk membuat kue dan Rara membantu untuk mengaduk kue tersebut. Ketujuh, menyanyi. Dalam scan film Rara Nusa episode Huruf Hijaiyah, Rara dan Kak Nusa menyanyikan huruf hijaiyah. Mereka menyebutkan huruf hijaiyah bersama-sama dan menggunakan nada dan menyanyikan bersama-sama. Kedelapan, menggambar. Dalam scan film Rara Nusa episode Hadiah dari Rara, Rara berencana memberikan pensil kepada teman-temannya dan Uma membantu untuk menghiasi pensil tersebut dengan gambar supaya terlihat cantik. Rara pun segera mengambil kertas lipat dan menggambarnya, setelah itu digunting. Kesembilan, belajar bahasa, bercakap-cakap, membaca gambar, bercerita, mengungkapkan syair sederhana. Dalam scan film Rara dan Nusa dalam episode Tolong dan Terima Kasih, Kak Nusa menyuruh Rara untuk mengambilkan kertas HVS dan lain-lain, tetapi Kak Nusa tidak bilang terima kasih, sedangkan Rara selalu bilang maaf ketika salah mengambilkan sesuatu. Uma pun seketika memberitahu Kak Nusa bahwa kita tidak boleh lupa untuk bilang tolong dan terima kasih. 10. Melatih daya ingat dan bermain jualan atau menyampaikan berita. Dalam scan film Rara Nusa episode Belajar Jualan, Rara dan Kak Nusa berjualan kue cubit, dan Rara sempat kesal ke Kak Nusa ketika memberitahu bahwa kue jualan temannya masih ada dan Rara tidak jadi untung banyak. Tetapi Kak Nusa mengingatkan kembali apa yang disampaikan Uma bahwa kita harus meneladani sifat berdagang Rasulullah. Ke-11, bermain musik, mengenal tugas dan larangan-larangan dan aktivitas sehari-hari. Makan sendiri, minum sendiri, kontrol buang air besar, dan kontrol buang air kecil. Dalam scan film Rara Nusa episode Ambil Gak Ya, Rara menemukan uang di jalan. Dan setelah menemukan uang itu, Rara membelikan uang itu.
Rara membeli cendol dengan uang itu. Ketika sampai di rumah, Rara bercerita kepada Uma. Lalu Uma berkata, ketika menemukan uang di jalan, kita tidak boleh membelikan uang tersebut. Sebaiknya, uang tersebut dimasukkan ke kotak amal atau disedekahkan. Pada scan film Rara episode berbagi tugas membersihkan rumah, Uma memberikan tugas kepada Rara dan Kanusa untuk membersihkan rumahnya, yang mana jika membersihkan akan mendapatkan hadiah dari Uma. Rara dan Nusa bekerja sama untuk membersihkan rumah supaya mendapatkan hadiah sama-sama. Ke-12, perhatian dan kasih sayang. Dalam scan film Rara Nusa, Uma selalu sabar dan menjelaskan apa pada Rara dan Nusa. Uma pun tidak lupa sering memberikan perhatian pada Rara dan Nusa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang dapat dioptimalisasi pada tontonan edukasi Rara Nusa. Yang pertama adalah aspek perkembangan fisik dan motorik. Pada episode Nusa Alam Dah Terkabul, terdapat adegan di mana Nusa dan temannya bermain bola. Pada episode tersebut, pembelajaran mengenai aspek perkembangan motorik andil dalam episode tersebut, dikarenakan anak dapat termotivasi ataupun mengikuti gerakan permainan bola yang dilakukan oleh Nusa dan Abdul. Selain itu, ditunjukkan juga tata cara berdoa untuk agama Islam yang benar. Saat menonton episode tersebut, anak dapat berlatih motorik dengan menggerakkan tangannya. Yang kedua adalah aspek sosial dan emosional. Kisah Nusa dan Rara juga dapat memberikan pembelajaran dalam aspek sosial dan emosional, di mana cara pandang sosial yang ditunjukkan oleh anak-anak saat melakukan suatu hal, misalnya makan dan minum. Di dalam kisahnya, anak mengucapkan basmalah serta membaca doa saat akan memulai makan. Kemudian, pada saat itu, ketika mereka melihat sampah berserakan, anak itu akan segera membuangnya ke tempat yang seharusnya tanpa diminta dalam episode Bersih Kota Kita, Bersih Indonesia. Pada episode tersebut, menunjukkan contoh dari adanya simpati dan empati pada lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga ada aspek nilai agama dan moral. Dari kisah Nusa dan Rara yang ditemukan pada tayangan yang mengandung nilai agama dan moral, terdapat pada film animasi Nusa dan Rara yang difokuskan pada episode, yaitu yang pertama ada Tetanggaku Hebat, Baik Itu Mudah, Alhamdulillah Terkabul, Ambil Nggak Ya, Adab Minta Izin, Sholat Itu Wajib, Toleransi, Rukun Islam, Bulan Hijriah Penuh Berkah, serta Cinta Ibu dan Ayah. Pada beberapa episode ini, berhasil menunjukkan nilai agama dan moral yang terkandung dalam film tersebut. Di antaranya ialah pengenalan anak kepada Tuhannya, pembiasaan anak untuk beribadah sesuai ajaran agamanya, dan penanaman sikap juga etika berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya, yaitu berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan menghormati, sportif, menjaga kebersihan diri, serta lingkungan, mencintai sesama, kemampuan melakukan ibadah sesuai ajaran agamanya, mengenali hari besar agama, dan toleran terhadap agama orang lain. Nilai-nilai ini dapat diajarkan kepada anak usia dini melalui metode contoh, nyanyian, nasihat, dan pembiasaan. Yang keempat ada aspek perkembangan kognitif. Adapun perkembangan kognitif dari tontonan yang ditenggarai oleh indikator berpikir yang ditemukan pada episode Ambil Nggak Ya di film Nusa dan Rara. Stimulus aspek perkembangan anak yang ditemukan pada episode compilation full ini dari film Nusa dan Rara ini dapat membuat anak-anak untuk mengacu pada bagaimana anak-anak berpikir, mengeksplorasi, mencari tahu, dan memecahkan masalah. Ini adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, pemecahan masalah yang membantu anak-anak untuk memahami dunia di sekitar mereka. Dan yang terakhir di nomor 5 yaitu aspek bahasa. Pada episode yang berjudul Nusa Mimpi, scan di mana Nusa menceritakan mimpinya kepada Uma, menceritakan alasan dia mimpi buruk, dan Rara pun yang menceritakan mimpinya saat makan dengan Nusa. Pada scan-scan tersebut memberikan pembelajaran pada aspek bahasa, di mana mendorong anak mengenal kosakata baru serta membuat anak ikut antusias saat mendengarkan orang bercerita serta menceritakan kejadian yang dialami seperti mimpi. Lalu selanjutnya ada lagi di episode Mengenal Ka'bah.
Di mana scan ini Nusa dan Rara yang sedang belajar mengenal apa itu Ka'bah lalu diceritakan oleh Sang Uma, arti dari makna dan Ka'bah. Nusa dan Rara pun akhirnya mengerti banyak tentang makna dan arti dari Ka'bah. Pada scan inilah terdapat aspek bahasa yang membuat anak-anak akan banyak mendapatkan istilah dan kosakata baru yang dapat dipahami serta mendapatkan banyak lebih pengetahuan. Kelebihan pada tontonan animasi Nusa. Animasi Nusa adalah serial animasi dengan yang menyenangkan bagi orang tua, terutama anak-anak dengan konten entertainment, ialah memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan menjelajah di petualangan mini Nusa dan adiknya perempuannya Rara dengan fondasi kehangatan Islam. Masih jarangnya memuat nilai karakter pada film animasi yang ditayangkan di Indonesia, hadirnya sebuah film animasi Nusa dan Rara menjawab kehausan masyarakat dengan adanya pendidikan karakter. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa film animasi Nusa dan Rara dapat ilmu atau pengajaran bermanfaat untuk anak. Film ini baik menjadi tontonan untuk anak karena karakter merupakan sebuah nilai yang wajib diajarkan seperti nilai kehidupan, baik yang termasuk dalam nilai religius, nilai moralitas, nilai kewarganegaraan, dan nilai kebaikan. Contohnya episode Baik Itu Mudah. Episode ini menceritakan di mana saat Rara pulang sekolah, Rara mengadu pada Uma bahwa dia ingin memiliki tas baru yang berbentuk kelinci seperti kepunyaan temannya. Namun Uma tidak mengabulkan keinginan Rara karena tas kepunyaan Rara masih layak untuk dipakai. Karena Rara bosan dengan tasnya, tiba-tiba Nusa datang menanyakan apakah Rara masih puasa, dan ternyata Rara masih puasa lalu Nusa memberikan uang sebagai hadiah puasa sampai maghrib. Nusa menjelaskan uang yang ia berikan kepada Rara halal dan didapatkan dari hasil pengumpulan sampah yang dijual ke bank sampah. Kemudian Rara punya inisiatif untuk mengumpulkan sampah seperti yang telah Nusa lakukan selama ini. Hingga pada suatu saat, sampah yang telah Rara kumpulkan sudah mencapai beberapa kantong dan Rara menjualnya ke bank sampah. Pada suatu sore, setelah buka puasa, Rara memberikan uang hasil penjualan sampah kepada Uma. Rara memberikan uang tersebut agar Uma bisa membeli kerudung baru. Berdasarkan sinopsis pada episode Baik Itu Mudah, nilai agama dan moral yang dapat diambil yaitu selalu melibatkan Allah SWT dalam segala kegiatan. Beli sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jangan lupa untuk selalu menabung dan jangan bosan berbuat baik, karena berbuat baik itu mudah. Pesan agama dan moral pada episode ini adalah berbuat baik itu mudah, jalani dengan ikhlas agar menjadi ibadah. Sekian video edukasi dari kami, selamat menonton!